Pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai siklus akuntansi yang dimulai dari analisis transaksi, selanjutnya dilakukan jurnal umum, dilakukan pemindah bukuan atau posting, dari akun-akun saldo posting per akun dibentuk neraca saldo, lanjutkan jurnal penyesuaian jika ada penyesuaian, selanjutnya dengan ada jurnal otomatis akan mengupdate saldo per akun dengan pemindah bukuan atau posting, dibentuk neraca saldo setelah penyesuaian, terbentuklah laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan aktivitas, laporan posisi keuangan atau neraca, dan laporan arus kas. Dilanjutkan dengan jurnal penutup sebagai menutup akun dari laporan laba rugi yaitu pendapatan dan beban, diposting kembali untuk melihat bagaimana di buku besar saldonya setelah mencapai 0, khusus untuk akun pendapatan dan beban, akun laba rugi. Selanjutnya dengan yang terakhir neraca saldo setelah penutupan, yaitu neraca saldo yang siap untuk periode berikutnya. Di contoh materi ini dicontohkan pada Cookie Chronicle. Setelah melakukan riset, Cookie Chronicle ini membentuk suatu perusahaan cookie creation yang transaksinya bulan Oktober 2014 sebagai berikut. Tanggal 8, Natali menjual investasinya 520. Dananya disetorkan rekening bank pribadi. Karena setor rekening bank pribadi, maka di sini tidak perlu adanya jurnal karena tidak ada pengaruhnya terhadap perusahaan, melainkan ia hanya berpengaruh pada pribadi si pemilik perusahaan yaitu Natali. Tanggal 8 ia membuka rekening bank atas Cookie Creation. Di sini transaksi dimulai berpengaruh terhadap perusahaan Cookie Creation. Sehingga di jurnal kas pada modal saham biasa sebesar 500 sesuai dana yang disetorkan ke perusahaan. Di tanggal 11 Natali membayar 65 untuk mencetak brosur dan poster iklan. Petunjuknya gunakan beban iklan. Di jurnal debit beban iklan pada kas senilai 65. Tanggal 13 membeli perlengkapan untuk kue seperti tepung terigu, gula, mentega, dan keping coklat 125 tunai. Debatnya pada perlengkapan karena menambah perlengkapan dibeli menggunakan kas sehingga kas berkurang di kredit senilai 125 perlengkapan dan 125 di kas. Tanggal 14 Natali mengumpulkan peralatan memanggang. Di bawah untuk kelas mengajar kursus, ia memiliki pengolah makanan yang canggih dan dia beli seharga 750. Memutuskan untuk menggunakan peralatan ini untuk usaha barunya, ia memperkirakan peralatan tersebut kini bernilai 300. Ia menginvestasikan peralatan tersebut ke dalam bisnisnya dan mendapatkan saham biasa. Karena mendapatkan saham biasa, maka dikredit modal saham dan saham biasa senilai 300. Di debitnya menambah peralatan senilai 300. Tanggal 16, Natali menyadari bahwa investasi tunai awalnya tidak mencukupi. Neneknya meminjamkan uang tunai sebesar 2.000. Untuk itu, Natali menandatangani wesel bayar atas usahanya, sehingga jurnalnya debitnya bertambah kas, kreditnya wesel bayar sebagai janji hutangnya Natali kepada neneknya senilai 2.000. Lanjut tanggal 17, ia membeli lebih banyak peralatan memanggang kue senilai 900 tunai. Bertambahnya peralatan di posisi debit, pengeluaran secara kas di kredit senilai 900 pada peralatan dan kas 900. Tanggal 20 ia mengajar kelas pertamanya dan mendapatkan penghasilan tunai 125. Sehingga kas bertambah 125, pendapatan jasa juga bertambah 125. Tanggal 25 Natali menjadwalkan kelas kedua, tanggal 4 Desember dengan bayaran 150. Ia menerima uang muka tunai 30. Uang muka tunai diterima berdasarkan bentuknya kas senilai 30, dikredit pendapatan diterima di muka 30. Lanjutnya tanggal 30, Natali membayar 1.320 untuk polis asuransi setahun ke depan yang jatuh tempo 1 Desember 2015. Sehingga debitnya asuransi dibayar di muka senilai 1.320 dan kreditnya kas senilai 1.320. Kita telah menyelesaikan siklus akuntansi yang dinamakan jurnal dan analisis transaksi. Selanjutnya kita akan melakukan pemindah bukuan atau posting seperti berikut.
Gunakan alat bantu berupa akun T yang bernilai di debit dan kredit untuk masing-masing akunnya. Di sini ada akun dari kas, piutang, dan lain sebagainya, baik akun aset maupun akun liabilitas dan ekuitas telah disiapkan tabelnya, dan di sini sudah dihitung formulanya dengan rumus sum if, sehingga terhitung secara otomatis di posisi debitnya bertotal sekian dan kreditnya bertotal sekian untuk akun kas. Begitu juga dengan akun perlengkapan, sudah terjumlah dari yang kita jurnal tadi di jurnal umum, di debitnya 125, di kreditnya tidak ada, berjumlah 0, demikian juga asuransi dibayar di muka, dan lain sebagainya. Akun-akun yang terlibat di jurnal umum tadi sudah masuk di sini, sehingga terbentuk saldo di sini. Contoh di kas terbentuk saldo di debit, perlengkapan di debit, untuk wesel bayar terbentuk di kredit, pendapatan yang diterima di muka di kredit, dan lain sebagainya. Dimasukkan saldo tersebut dikumpulkan di neraca saldo seperti berikut. Neraca saldo per 30 November 2014, kasnya 245, perlengkapan 125, asuransi dibayar di muka 1.320, peralatan 1.200, pendapatan terima di muka 30, wesel bayarnya 2.000, modal saham biasa 800, pendapatan jasa 125, dan beban iklan 65. Sehingga dibentuk total pada posisi debit neraca saldo 2.955. Demikian juga dengan kredit dengan balance sama nilainya 2955. Kita lanjutkan dengan analisis berikutnya. Posting sudah, neraca saldo sudah. Dilanjutkan dengan jurnal penyesuaian. Berdasarkan data soal di cookie creation bahwa Natali memperoleh informasi sebagai berikut. Hasil perhitungan menggunakan perlengkapan bahan kue telah digunakan senilai 35. Di dalam pencatatan perlengkapan, saldo awal, misalnya A, pemakaiannya B, maka saldo akhir C sama dengan A kurang B. Namun ketika pemakaian, ini yang dicatat sebagai beban. Berdasarkan informasi bahwa perlengkapan yang digunakan sudah 35, sehingga di jurnal beban perlengkapan pada perlengkapan senilai 35. Untuk penyesuaian yang kedua, memperlihatkan bahwa seluruh peralatan pembuatan kue umurnya 5 tahun atau 60 bulan. Dari informasi nomor 2, kita bisa mendapatkan beban penyusutan per bulan. Contoh di sini, perolehan 1.200, masa manfaatnya 5 tahun atau 60 bulan, sehingga beban penyusutan per bulan bisa dihitung 1.200 dibagi 60 sehingga 20 untuk per bulannya. Di jurnal dengan beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan 20. Selanjutnya nomor 3, Nenek Natali memutuskan untuk membebankan bunga 6% atas wesel bayar pada 16 November. Pinjaman tambah bunga dilunasi dalam 24 bulan. Asumsikan setengah bulan dari bunga terutang selama November. Karena November sudah di tanggal 16, asumsi bahwa November tidak dihitung 1 bulan, melainkan hanya setengah bulan. Perhitungannya adalah seperti berikut. Wesel bayar 2.000, bunganya 6%, dilunasi 24 bulan, maka bunga per bulan adalah 2.000 dikali 6% dibagi 12, sehingga per bulannya 10, namun November hanya dihitung setengah, sehingga nilainya adalah 5. Di jurnal 5 pada beban bunga dan hutang bunga 5 di posisi kredit. Nomor 4, pada 30 November, teman Natali meminta Natali mengajar sebuah kelas sebuah sekolah. Dia mengajarkan 35 siswa dan membuat tagihan 300 dan menitipkan kepada kepala sekolah. Atas tagihan tersebut, di jurnal piutang usaha didebit 300 dan pendapatan jasa senilai 300. Natali menerima tagihan biaya utilitas 45. Tagihan ini dikonsumsi perusahaan Natali jatuh tempo 15 Desember. Dari informasi tersebut bisa di jurnal beban utilitas 45 dan masih belum dibayar, sehingga di jurnal sebagai hutang usaha senilai 45. Jurnal penyesuaian telah kita selesaikan. Di sini bahwa jurnal penyesuaian sudah diselesaikan, kita lanjut. Dari jurnal penyesuaian dilakukan pembukuan kembali alias update dari akun-akun per akunnya. Setelah jurnal, kita simpulkan bahwa
apapun yang di jurnal itu harus mengupdate ke buku besarnya yang kita alat bantu kita akun T. Pemindah bukan atau posting harus dilakukan untuk mengupdate saldo dari akun yang berpengaruh terhadap transaksi. Dalam hal ini, jurnal penyesuaian kita posting akun-akun yang terlibat tadi di jurnal penyesuaian, seperti bulan perlengkapan, penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, bulan bunga, hutang bunga, piutang usaha, pendapatan jasa, beban utilitas, hutang usaha. Ini kita harus melakukan pemindah bukuan atau posting. Kita lihat di sheet postingnya, contoh di sini, sheet posting kita buka, perlengkapan. Kita taruh di sini, di bagian penyesuaian, di kredit, kita ambilkan angkanya, kita masukkan, 35, beban perlengkapan, kita lihat, ini, 35, beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kita masukkan, selanjutnya beban bunga, di debit, hutang bunga, di posisi kredit, senilai Rp5, senilai 5, piutang usaha, di debit, 300, pendapatan jasa, di kredit, nilai 300, beban utilitas, di posisi debit, 45, dan hutang usaha di posisi kredit, senilai 45. Setelah kita masukkan penyesuaian, saldonya berarti kita hitung seperti ini, saldo ini ditambah saldo awal ditambah sama penyesuaian. Demikian juga yang ini. Kita jumlahkan. Hati-hati jangan sampai ada yang ketinggalan akunnya. Jika sudah dijumlahkan saldo terupdate-nya atas penyesuaian, kita susun neraca saldo setelah disesuaikan. Akun yang terlibat yang terkait penyesuaian adalah beban perlengkapan dan perlengkapan, beban penyusutan dan akumulasi penyusutan, beban bunga, hutang bunga, piutang usaha, pendapatan jasa, beban utilitas, hutang usaha. Kita update piutang usaha, perlengkapan, akumulasi penyusutan peralatan,
hutang usaha, hutang bunga, pendapatan jasa, beban utilitas, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, dan beban bunga. Sehingga terbentuk neraca saldo setelah penyesuaian dengan nilai keseimbangan debit kredit 3325. Selanjutnya, dari neraca saldo setelah penyesuaian, kita bisa bentuk laporan laba rugi dengan komponen pendapatan dan beban seperti berikut. Pendapatan jasa kita ambil di sini 425, beban gaji dan upah 0, beban utilitas 45, iklan 65, perlengkapan 35, penyusunan peralatan 20, asuransi 0, beban bunga 5, dijumlahkan bebannya sehingga terbentuk laba rugi 425 dikurang 110 dengan laba 255. Setelah laporan laba rugi, kita lanjut ke laporan perubahan ekuitas dengan modal awal saham biasa. Kita lihat di sini, modal saham-saham biasa 800, masukkan 800, ditambah laba yang telah dihasilkan senilai 255, preferred tidak ada, dividen tidak ada, ekuitas akhirnya menjadi 800 ditambah 255 dikurang preferred dikurang dividen. Ekuitas akhirnya menjadi 1055. Selanjutnya disusun laporan posisi keuangan atau neraca. Kita ambil saldonya di sini, kas piutang dan sebagainya, sampai akumulasi penyusunan peralatan. Total aset 3135. Kita lanjut ke bagian liabilitas utang usaha. Sampai utang bunga, dari utang usaha 45 sampai utang bunga 5. Modal saham biasa masih angka 800. Saldo laba kita ambil di sini 25 dikurang preferred kurang dividen. Sehingga total keseimbangan dari laporan posisi keuangan neraca 3135. Selanjutnya kita menyusun laporan arus kas yang berdasarkan aktivitas yang terpengaruhi oleh kas, baik kas masuk atau keluar. Kita lihat kembali di jurnal umum. Kita lihat tanggal 8, tanggal 11, tanggal 13, tanggal 18, 17, 20, 25, dan 30 merupakan transaksi terkait kas. Kita klasifikasikan di sini. Tanggal 8 terkait kas pendanaan, ya, karena dia memasukkan modal. Tanggal 11 transaksi pengeluaran kas operasional. Tanggal 13
Transaksi pengeluaran kas operasional. Tanggal 16 terkait hutang wesel bayar. Transaksi operasional. Penambahan kas karena menerima sejumlah kas dengan wesel bayar. Tanggal 17 terkait pengeluaran kas untuk investasi karena membeli peralatan dengan menggunakan kas senilai 900, pengurangan kas aktivitas investasi. Pendapatan jasa pada tanggal 20, penerimaan kas terhadap operasional. Lima kas pendapatan terima di muka terkait operasional. Hasil dibayar muka juga terkait operasional. Pengurangan kas operasional. Kita teliti kembali, jangan sampai ada yang tertinggal. Ketika posisinya di debit, maka penambahan itu dikredit pengurangan. Selanjutnya kita masukkan di laporan neracanya terkait operasional terlebih dahulu. Penerimaan operasional, kita lihat. Senilai 2.000, 125, dan 30. Pengeluaran aktivitas operasional 125, 65, 125, dan 1320. Sehingga kas bersih aktivitas operasi adalah selisih penerimaan dan pengeluarannya dengan nilai 645. Dari sisi investasi, penerimaan tidak ada, pengeluaran lihat 900 kita masukkan. Sehingga kas bersih aktivitas operasinya adalah hanya pengeluaran saja senilai 900. Aktivitas pendanaan, penerimaannya di tanggal 8, 500. Dan untuk pengeluaran pendanaan tidak ada. Sehingga di sini kenaikan dan penurunan kas merupakan gabungan dari 3 aktivitas. Kita lihat operasi, investasi, pendanaan, nilainya 245. Saldo awal kas di awal periode tidak ada karena ini masih bulan pertamanya dibentuk perusahaan, cookie creation, senilai 0, saldo awal kasnya 0, sehingga saldo kas akhirnya adalah kenaikan penurunan kas ditambah saldo awal kasnya menjadi saldo kas akhir 245. Ini harus kita cek di neraca, kita lihat sama 245. Sudah balance, kita lihat. Dari neraca saldo sesuaikan dengan laporan keuangan yang kita bentuk, kita sudah sampai di neraca saldo penyesuaian sudah kita lakukan, laporan keuangan sudah. Untuk berikutnya adalah jurnal penutup. Jurnal penutup ini adalah jurnal untuk membuat nol dari akun-akun yang di laba rugi, seperti pendapatan dan beban. Di sini laba rugi ditampilkan kembali, pendapatan dan beban, dan laba rugi senilai laba 255. Yang pertama kita menutup akun pendapatan. Di sini istilah menutup sama dengan membuat jadi nol ya. Jadi akun tersebut kita buat dari nol. Yang semula bernilai ada angkanya, kita balikkan posisinya menjadi nol. Seperti jurnal berikut.
Untuk menutup pendapatan, maka debitnya pendapatan jasa dan kita gunakan akun intisar laba rugi. Akun pendapatan di mana normalnya adalah kredit, karena kita akan menutup, kita posisikan di lawannya atau di debit. Maka dicatat di debit pendapatan jasa senilai 425. Setelah sini intisar laba rugi 425. Yang berikutnya adalah menutup akun beban. Akun beban. Beban gaji dan upah kita lihat di sini. Kita tarik sampai ke beban bunga. Dijumlahkan masuk ke intisar laba rugi. Nilai 170. Selanjutnya menutup untuk capaian kinerja laba atau rugi. Ketika perusahaan mengalami laba, akunnya intisar laba rugi pada debit, kreditnya laba ditahan. Namun ketika menderita rugi, debitnya laba ditahan, kreditnya intisar laba rugi. Seperti ini ya. Untuk kondisi ilustrasi di contoh soalnya ini, diperoleh hasil usaha laba senilai 255, sehingga jurnal yang digunakan adalah yang menutup ketika laba dengan nilai sebagai berikut. 255 kita masukkan, setelah laba ditahan 255. Ini tidak digunakan karena tidak mengalami rugi. Laba ditahan kita masukkan sini. Namun kita tidak masukkan karena kita tidak membayar dividen. Dari jurnal penutup yang kita kerjakan berikut, jangan lupa di sini jurnal penutup diupdate juga dengan akun-akun saldonya di pemindah bukuan atau posting yang menggunakan akun T. Kita coba ya. Akun-akun yang menjadi perhatian ditutup ya akun pendapatan dan beban. Dari sini masuk shift posting. Ini dari pendapatan kita lihat sini, kita ambil angkanya sehingga ini saldonya 425 dikurang lawannya di debit dengan 0. Pendapatan sudah ditutup menjadi 0 saldonya. Berikutnya adalah terkait beban, utilitas, iklan, perlengkapan, konsultan, dan bukan bunga. Beban iklan. Jadi 0 sudah tutup. Beban perlengkapan. Jadi 5. Beban iklan kita sesuaikan kembali. 65. Untuk beban perlengkapan, sini 35 kita masukkan sehingga saldo menjadi 0. Ya. Lanjut ke beban penyusutan peralatan, senilai 20. Sudah tutup menjadi 0. Beban asuransi tidak ada. Lanjut ke beban bunga. Senilai 5. Sudah ditutup.
Kita cek kembali agar jangan sampai ada yang terlewat. Bahan bunga sudah, beban asuransi, perlengkapan, iklan, sudah. Cek kembali, utilitas, sudah menjadi 0, ditutup. Cek kembali, ada 5 beban yang tutup. Cek kembali, utilitas, perlengkapan, iklan, asuransi, penjualan peralatan, dan bahan bunga. Pemindah bukuan posting atas jurnal penutup telah dilakukan. Kita lanjutkan dengan menyesuaikan akun yang sementara ikhtisar laba rugi kita buat di sini. Sebagai akun alat bantu untuk melakukan penutupan, kita bedakan warnanya. Masukkan di bagian penutupan. Kita ambil di posisi yang kredit dulu. Lihat, 425. Hanya 425 saja. Lihat, di posisi debit. 170 dan 255. Kita lihat di sini. Dikurangkan sudah 0, artinya penutupan kita sudah berhasil dilakukan. Setelah jurnal ditutup, kita akan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Kita sesuaikan akun-akun yang terlibat penutupan tadi. Dari pendapatan, kita sesuaikan saldo terupdate-nya. Kita ambil yang di sini 0, beban gaji dan upah kita sesuaikan juga. Ini beban utilitas, beban iklan, beban perlengkapan, beban penjualan peralatan, beban asuransi juga kita tutup, update saldonya, beban bunga.
Setelah akun pendapatan dan beban kita nolkan, kita update satu persatu. Kas, kita lihat 245. Piutang, kita masukkan piutang 300. Perlengkapan 90. Asuransi dibayar di muka 1320. Peralatan 1200. Akumulasi penyusutan peralatan senilai 20. Hutang usaha lihat hutang usaha 45. Hutang gaji dan upah pendapatan terima di muka, wesel bayar 2000. Hutang bunga senilai 5. Modal saham biasa senilai 800. Dividen tidak ada. Kita tambahkan dari akun tadi yang laba ditahan, kita tambahkan sini. Dari jurnal penutup tadi nilai 255. Masukkan di neraca saldo setelah penutupan. Sehingga terbentuk neraca saldo setelah penutupan sebesar 3135 posisi debit. Demikian juga dengan posisi kreditnya 3135. Secara neraca kita bisa susun dengan neraca saldo setelah penutupan. Kita ambil angkanya. Kas, piutang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, lanjut ke hutang usaha, gaji dan upah, pendapatan terima di muka, wesel bayar, hutang bunga, modal saham biasa, dan saldo laba atau laba ditahan senilai 3135. Sebagai untuk membantu pemahaman, kita bisa menggunakan neraca lajur ya. Kita buat sini neraca lajur. Untuk membantu pemahaman, prinsip kerjanya kita membuat beberapa kolom ya. Di sini ini neraca saldo. Di sini adalah kolom dinamakan penyesuaian. Posisi sama debit kredit, ditampilkan debit kredit seperti ini. Tambah lagi 2 kolom berikutnya. Neraca saldo, penyesuaian. Kita tambahkan di sini dengan posisi debit dan kredit. Tambahkan kembali untuk laba rugi.
tambah lagi satu lagi untuk neraca. Laporan keuangan, di sini juga laporan keuangan. Di sini kita masukkan terlebih dahulu neraca saldo awal sebelum penutupan. Kita lihat ya di sini ya. Ini ya. Ini kita lihat ya, kita tambahkan di sini saja. Di sini adalah penyesuaian. Di sini neraca saldo disesuaikan. Seperti ini ya. Kita masukkan dulu neraca saldo awalnya. Dari kas kita masukkan sini. Teman-teman bisa menggunakan link. Teliti kembali nilainya. Jangan sampai keliru. 2955 sama. Penyesuaian adalah dari yang jurnal penyesuaian. Kita lihat jurnal penyesuaiannya. Beban perlengkapan pada perlengkapan. Sini. Kita masukkan bahan perlengkapan sesuai posisinya ya. Beban penyusutan kita masukkan. Akumulasi penyusutan. Beban bunga. Lanjut ke hutang bunga. Jangan keliru posisi debit kreditnya ya. Lanjut ke piutang usaha. Pendapatan jasa. Beban utilitas. Dan hutang usaha. Kita teliti saldonya harus sama, debit kreditnya 405, teliti kembali sini. 405 debit, 405 kredit. Setelah ini sudah terbentuk, neraca saldo setelah penyesuaian adalah menjumlahkan posisi yang sama. Misalnya nih, debit ditambahkan dengan debit. Kredit tambahkan dengan kredit. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Di sini kas tidak ada pengaruh penyesuaian sehingga langsung untuk piutang. Kita lihat sini. Tambahkan 300. Perlengkapan berkurang di kredit. Ya. Asuransi bayar di muka tetap, peralatan tetap, akumulasi penyusutan peralatan 20, hutang usaha 45, hutang gaji tidak ada, pendapatan terima di muka tetap 30, wesel bayar 2000, hutang bunga masih 5, modal saham 800, lihat, laba ditahan belum ada, dividen tidak ada, pendapatan jasa 125 di kredit ditambah posisinya sama di kredit jadi ditambah
Ketika posisi sama, kredit dan kredit tambah. Kalau misalnya berlawanan posisi, debit dan kredit itu dikurangkan. Gaji dan upah tidak ada. Beban utilitas 45, beban iklan 65, beban perlengkapan 35, penyusutan 20, asuransi tidak ada. Ya, kita jumlahkan tidak ada. Beban bunga 5. Neraca saldo usaha penyelesaian 3325, kita cek kembali dengan pengertian kita sebelumnya. 3325 kata sama. Selanjutnya dari neraca saldo usaha disesuaikan, kita klasifikasikan mana yang masuk laba rugi dan mana yang masuk ke neraca. Nah, di sini dari pendapatan dan beban kita masukkan di laba rugi, sedangkan yang lainnya kita masukkan di neraca. Sehingga terbentuk selisih di laba rugi. Kita lihat di debit, di kreditnya ada selisih 255, sedangkan di neracanya ada di debit selisihnya 255. 255 ini kita cocokkan dengan, kita lihat di sini, kita cocokkan dengan ini ya, laba rugi yang dihasilkan 255. Kita cocokkan, ternyata sudah sama. Demikian pembahasan siklus akuntansi dengan contoh. Perusahaan tadi bernama Cookie Creation. Siklus akuntansi sudah kita lakukan dari analisis transaksi sampai neraca saldo setelah penutupan. Harus tetap dilatih terus-menerus dan demi mendapatkan pemahaman yang maksimal. Demikian, sampai bertemu pada materi-materi berikutnya.